Selamat pagi, salam. Selamat ketemu lagi dalam sarapan pagi yang memberkati. Pagi ini sarapan pagi saya beri judul Mendua Hati. Tentu pengertian mendua hati yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sedikit dalam Yakobus pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam Alkitab, hanya di dalam kitab Yakobus yang ada istilah mendua hati. Jadi di sini Yakobus menggambarkan bahwa orang mendua hati itu ibarat gelombang yang diterpa angin ke sana kemari. Jadi berubah-ubah posisinya. Orang yang mendua hati adalah orang yang membandingkan kebenaran firman Tuhan dengan fakta apa yang dilihat dan dirasakan. Jadi orang yang mendua hati ini orang yang percaya, orang yang mengimani tentang janji Tuhan, tentang perkataan Tuhan, tetapi dalam saat yang sama pikirannya bimbang, meragukan tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan itu. Jadi imannya sama pikirannya tidak sejalan, tidak sepakat. Dan Tuhan berfirman untuk orang-orang yang demikian, yaitu orang yang mendua hati, mereka tidak akan pernah menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang yang mendua hati ini terjadi konflik di dalam dirinya sendiri, yaitu antara imannya sama pikiran-pikirannya sendiri. Jadi ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang pertentangan di dalam diri orang tersebut. Dalam Yakobus tadi dikatakan tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sedikit contoh dalam kisah perjanjian lama, yaitu dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6 tentang Abraham. Kita baca dulu Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mulanya Abram meragu tentang janji Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memperlihatkan bintang-bintang di langit dan disuruh menghitungnya begitu banyak, Abram percaya bahwa janji Tuhan yang akan memberikan dia keturunan seperti bintang-bintang di langit itu dipercayainya dalam hatinya, dia mengimaninya. Dan perlu kita ketahui, perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat itu Abram juga Sarai istrinya hampir berumur 100 tahun. Menurut ukuran manusia, juga menurut ilmu medis, tidak mungkin seseorang yang sudah berumur hampir 100 tahun untuk memiliki anak. Sebab pada umur sekian mereka sudah mati haid, rahimnya tertutup, tidak mungkin memiliki keturunan lagi. Tetapi Abram setelah diperlihatkan oleh Allah bintang-bintang yang banyak jumlahnya, dan Tuhan berfirman, keturunanmu nanti akan seperti bintang-bintang di langit itu. Dan Abram percaya, meyakini, mengimani. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya, kita membaca, melihat bahwa Abram sama Allah diubahkan namanya menjadi Abraham, yang artinya bapa banyak bangsa. Sarai diubah namanya menjadi Sarah, menjadi Sarai yang artinya ibu banyak bangsa. Jadi di sini kita lihat bahwa boleh dikatakan setiap hari Sarai memanggil suaminya Abraham, yang artinya bapak banyak bangsa, bapak banyak bangsa. Abraham juga memanggil istrinya Sarai, ibu banyak bangsa, ibu banyak bangsa. Setiap hari dia memperkatakannya hal itu. Padahal dia sendiri tahu bahwa
dirinya belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Dan dia sendiri sudah hampir 100 tahun yang tidak mungkin untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak. Tetapi Abraham seperti firman Tuhan dikatakan akan memiliki keturunan. Abraham percaya, meyakini yang ditunjang oleh pikirannya, juga perbuatannya, tingkah lakunya yang selaras, yang sejajar, yang positif dengan imannya. Yaitu dia akan menjadi bapa banyak bangsa, akan menjadi banyak keturunan oleh dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Abraham ini memiliki iman yang percaya akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan, dan disertai dengan pikiran-pikiran yang selaras, yang positif, yang juga mendukung daripada iman percayanya tadi, yang disertai dengan perkataan-perkataannya. Hal ini selaras, maka janji-janji Tuhan, maka perkataan-perkataan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau seperti Bapak Abraham? Mari kita lihat contoh lagi sedikit dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24b. 1 Petrus pasal 2 ayat 24b mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan kamu akan sembuh, tidak. Kamu telah sembuh. Artinya apa? Artinya sakit penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Sakit penyakit sudah tidak berhak lagi tinggal di dalam tubuh kita. Ini adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu mengalahkan kenyataan yang ada. Kalau iman kita, kalau iman percaya kita, pikiran kita, perbuatan kita selaras dengan iman kita, maka kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seumpamanya kalau kita sedang sakit penyakit, kita sedang ada permasalahan di dalam hidup kita, yaitu kena sakit penyakit. Dan kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 24b yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dan kita mengimani, kita mempercayai, menghidupi kebenaran ini di dalam hidup kita. Pikiran-pikiran kita juga memikirkan hal yang positif yang mendukung iman kita. Kita tidak bimbang, kita tidak ragu, kita tidak cemas, tidak khawatir. Tingkah laku kita pun, bahkan tutur kata perkataan kita juga memperkatakan, aku telah sembuh, penyakit tidak berhak di tubuh saya. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Kita imani, kita perkatakan, kita gaungkan, perkatakan berkali-kali. Maka kebenaran firman Tuhan yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas. Kebenaran firman Tuhan yang mengalahkan kenyataan. Mungkin kenyataan yang kita alami, mata kita melihat, tubuh kita masih sakit. Mungkin panca indera kita merasakan kita masih sakit. Pikiran kita mengatakan kita masih sakit. Tetapi pikiran kita tidak terbuai oleh sakit penyakit itu, oleh godaan itu. Tetapi pikiran kita lurus, pikiran kita selaras dengan perkataan firman Tuhan bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Maka kebenaran firman itu akan kita alami. Maka kita akan mengalami kasih kuasa Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Sesuatu yang ilahi terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman yang percaya, pikiran yang mendukung iman kita, yang selaras dengan iman kita, dengan perkataan-perkataan kita yang sesuai dengan iman percaya kita. Tetapi kalau kita mendua hati, kalau kita percaya, meyakini bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit kita, tetapi pikiran kita meragukan, pikiran kita
mata kita melihat tubuh kita masih sakit, kita ragu, kita khawatir, kita cemas, maka kita berarti mendua hati. Kita tidak seutuhnya percaya kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan, maka perkara-perkara yang ajaib, maka kuasa firman Tuhan tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, marilah kita meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham. Meskipun ia tidak mungkin memiliki anak, meskipun ia pada saat itu umurnya sudah melewati batas harusnya memiliki anak, tetapi Tuhan mengatakan ia akan memiliki anak, bahkan menjadi bapa banyak bangsa. Ia mengimani, dia meyakini. Pikiran-pikirannya pun positif, mengimani, mulutnya memperkatakan tentang kebenaran janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Mari kita contoh, kita teladan ini supaya hidup kita juga boleh mengalami janji-janji Tuhan. Hidup kita boleh mengalami kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mujizat Tuhan, perkara yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Sekian renungan sarapan pagi.